Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk join lecture antara Institut Sains dan Teknologi APRIN bersama dengan Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kali ini saya Iksan Diasa STMT akan menjadi pemateri dalam kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini bersama dengan Dr. Rahayu Kasana STMN. Cuman untuk kesempatan kali ini saya yang akan menjelaskan. Jadi pada materi yang akan saya berikan ini adalah tentang bagaimana sih penerapan K3 di Indonesia. Nah, penerapan K3 di Indonesia itu untuk kasus-kasus yang tidak muncul di permukaan itu dikarenakan berbagai faktor. Nah, di antaranya banyaknya kasus K3 yang tidak dilaporkan oleh pihak industri ke Kemenaker setempat dengan berbagai alasan. Selanjutnya adalah kurangnya pengawasan oleh pihak Kemenaker. Terus ketiga adalah buruknya sistem pelaporan dan pencatatan yang ada di Kemenaker. Dan yang keempat adalah rendahnya pengetahuan pekerja mengenai K3. Nah, kebijakan K3 nasional menekankan hal-hal berikut. Menurut ILO OSH tahun 2001. Yang pertama adalah manajemen K3 harus merupakan bagian integral dari keseluruhan manajemen organisasi. Yang kedua adalah memfasilitasi kegiatan K3 baik tingkat nasional dan organisasi. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pekerja atau perwakilan pekerja pada tingkat organisasi. Nah, yang keempat adalah melaksanakan perbaikan terus-menerus terhadap birokrasi, administrasi, dan biaya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, kerjasama antar instansi terkait dalam kerangka manajemen K3. Dan yang keenam adalah melakukan evaluasi berskala terhadap efektivitas kebijakan K3 nasional. Yang ketujuh adalah mempublikasikan manajemen K3. Yang kedelapan adalah memastikan manajemen K3 diberlakukan sama terhadap kontraktor, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Nah, landasan hukum K3 di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang dalam upaya pembinaan masyarakat pekerja. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terus yang kedua adalah Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 03 garing Men garing 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Terus selanjutnya adalah Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Per 01 garing Men garing 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Nah, landasan hukum K3 di Indonesia itu untuk undang-undang dalam upaya pembinaan masyarakat pekerja itu berdasarkan Kepmen Tenaga Kerja nomor Kep 62A garing Men garing 1992 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terus selanjutnya adalah Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya adalah Kepres RI nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Nah, landasan hukum K3 di Indonesia dalam Undang-Undang upaya pembinaan masyarakat kerja ini, jadi setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Nah, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja harus terjamin pula keselamatannya. Jadi bukan hanya pekerja yang bekerja, tapi juga orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya adalah setiap sumber produksi perlu dipakai secara aman dan efisien. Itu berdasarkan keselamatan kerja untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, selanjutnya bagaimana sih kewajiban pengurus perusahaan dalam bidang kesehatan kerja? Jadi yang pertama adalah memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja itu berdasarkan pasal 8. Terus selanjutnya adalah menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang tentang itu berdasarkan pasal 9. Yang pertama adalah kondisi dan bahaya di tempat kerja. Jadi itu harus dijelaskan dengan baik bahwa kondisi dan tempat kerjanya seperti apa. Kondisi dan bahayanya. Terus selanjutnya adalah alat pengaman atau pelindung yang diharuskan di tempat kerja. Jadi di tempat kerja itu wajib ada yang namanya alat pelindung atau APD yang biasa kita kenal. Terus selanjutnya adalah alat pelindung diri itu ada. Terus juga cara dan sikap kerja yang aman itu bagaimana. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah penyelenggaraan pembinaan K3. Yang keempat adalah mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku untuk bidang kesehatan. Terus selanjutnya adalah melaporkan setiap kejadian penyakit akibat kerja. Dan yang keenam adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana kewajiban dan hak tenaga kerja bidang kesehatan kerja. Jadi yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar bila dimintai
oleh pegawai pengawas dan ahli K3. Jadi benar-benar harus memberikan keterangan yang benar yang valid seperti itu. Terus selanjutnya adalah memenuhi dan mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan itu dalam bidang kesehatan kerja. Yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Yang keempat adalah mendapatkan pembinaan kesehatan kerja. Yang kelima adalah mendapatkan kompensasi penyakit, kompensasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kebijakan Kemenaker di bidang K3 itu seperti apa? Jadi beberapa bentuk pendekatan preventif dari aspek K3 dan lingkungan. Yang pertama adalah analisis dampak lingkungan dan kesehatan kerja pada saat desain dan pemasangan mesin atau alat produksi yang baru di tempat kerja. Pemilihan teknologi yang lebih aman dengan tingkat bahaya dan polusi yang minimal. Yang kedua adalah pemilihan lokasi industri yang layak dari aspek lingkungan. Yang ketiga adalah pemilihan desain, layout, teknologi pengendali lingkungan kerja termasuk penanganan bahan yang lebih aman dari sisa-sisa limbah dan penanganan limbah industri. Nah, selanjutnya adalah penegakan pelaksanaan pedoman standar dan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pembinaan tenaga kerja bagaimana? Jadi ada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 1970 terkait dengan pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja di bawah pimpinannya. Nah, langkah-langkahnya adalah pembinaan dan pelatihan, ada standarisasi kompetensi dan kurikulum, akreditasi lembaga pelatihan dan pembinaan, ada sertifikasi profesi di bidang K3, ada kampanye dan gerakan nasional K3, dan ada zero accident dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya, pola pembinaan tenaga kerja itu tujuannya adalah mendorong pengusaha dan pimpinan puncak perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM tentang K3. Nah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini ditujukan kepada pengurus dan pengusaha. Baik itu terkait dengan pengawasan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan ahli K3 serta penegakan hukum. Nah, ada PP itu yang izin, dan dalam perniagaan dan perkantoran ada pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida, keselamatan kerja terhadap radiasi, syarat kesehatan, ada kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah pola pembinaan tenaga kerja. Yang pertama adalah mengoptimalkan peranan pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Terus selanjutnya adalah pelaksanaan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja atau SMK3, itu berdasarkan Permen Tenaga Kerja nomor Per 05/Men/1996 tentang sistem manajemen K3 yang implementasinya merupakan audit SMK3. Praktek dari keberadaan K3 di perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen sehingga pembiayaan K3 dapat dianggap sebagai investasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pola pembinaan tenaga kerja. Tujuannya adalah mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan yang memberikan iklim yang baik bagi tumbuhnya peran serta semua stakeholder di industri dalam melaksanakan program K3 dan lingkungan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.